هدانا وما كنا لنهتدي لولا هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونرجو أن تلكم الجنة ورثما فيما كنتم تعملون أشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن لا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم بقوله يا خير المصدق أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفسه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال في آية أخرى وتزودوا فإن خير الزاد تقوى وتقون يا وقال تعالى في آية أخرى وأعد لكم ما استطعتم من قوة وضربات الخير ترهبون به عدو الله وعدوكم الآية وقال تعالى في آية أخرى من الشيطان الرجيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صادق وعد الأمين لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتيهم الله وهم على ذلك أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث الأخرى سيظهر الإسلام حتى يرد الكفر إلى موطنه ولا يحضنا بحرب الإسلام الحديث الخطأ صدق الله العظيم وصدق رسول الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Puji dan syukur kita aturkan kehadirat Allah Azza wa Jalla. Sore hari ini Allah takdirkan kita bisa bertemu dalam pembukaan saya bersama para mujahid-mujahidah Pekanbaru Riau. Ini merupakan karunia Allah Azza wa Jalla yang diberikan pada kami pribadi bisa bersilaturahmi di sini. Mudah-mudahan ini menjadi satu pertemuan yang berkah adanya buat kita semua dan juga bermanfaat untuk bisa meluruskan, memetakan perjuangan kita ke depan. Salawat dan salam seperti dikatakan pada Rasul dan kedua kita Rasulullah Muhammad SAW yang telah memperjuangkan tegaknya agama Islam dengan sangat sempurna sesuai dengan apa yang Allah ridhoi dan kehendaki sehingga Islam sampai pada puncak kesempurnaannya. Kita telah mewarisi apa yang telah beliau perjuangkan menjadi kesempurnaan bagi semua Nabi dan Rasul dalam perjuangan mereka. Maka sungguh sangat mulia dan merupakan sebuah kehormatan yang sangat besar kita punya kesempatan untuk ikut memperjuangkan risalah yang beliau wariskan terlebih di akhir zaman. Ini sama ini yang saya berkatakan Allah rekan-rekan dari pemuda akhir zaman dan juga yang sama ini yang saya berkatakan Damai, Forum Pemuda Masjid Raya Pekanbaru, Riau. Kemudian sahabat yang saya muliakan Allah, para akhwat dari Musaz, mantan pengurus Musaz, ya, ex Musaz, Muslimah Sadar Akhir Zaman. Belakangan ini kita mendapatkan satu basyirah, satu kabar gembira. Saya menyebutnya basyirah, kabar gembira, yaitu satu gebrakan yang dilakukan oleh pemimpin Turki Erdogan dan Recep Tayyip Erdogan. Dia satu presiden yang cukup berani dalam memperjuangkan sesuatu yang bersifat global dalam isu-isu kebangkitan Islam. Salah satu yang selama ini kita dengar, belakangan ini yang kita dengar adalah kembalinya Hagia Sophia kepada pangkuan umat Islam, walaupun Turki yang memegannya itu menjadi Mesir, ya, menjadi Mesir. Karena memang wasiat yang didapatkan dari Muhammad Al-Fatih sebagai pembebas Konstantinopel, ya, itu adalah sebagai Mesir. Yang mana memang yang membangun ini adalah Romawi, ya, 1000 tahun lebih itu dibangun oleh orang Romawi dan itu fungsinya adalah sebagai gereja. Kemudian ketika Muhammad Al-Fatih membebaskan Konstantinopel, itu berubahnya menjadi masjid. Nah, setelah berubah menjadi masjid, maka Hagia Sophia ini makmur yang menjadi simbol ikon kemenangan umat Islam atas Romawi. Dan itu bertahan sampai 1924. Bertahan sampai Turki Utsmani hancur dalam dalam perang dunia, sehingga dominasi umat Islam atas peradaban dunia, kepemimpinan Islam atas dunia tanda petik seolah-olah selesai. Nah, hari ini berubah
Hagia Sophia yang tadinya berfungsi sebagai masjid sebagaimana mandat amanah dari Muhammad Al-Fatih menjadi gereja kembali, bahkan berubah menjadi museum. Ya, museum, namun ada pernak-pernik Katolik, ya seperti itu. Ada mozaiknya patung Buddha Maria, ya. Kemudian juga ada Yesusnya. Nah, belakangan ini Erdogan, presiden Turki yang hari ini berkuasa, berhasil mengembalikan Hagia Sophia menjadi masjid kembali sebagai amanah Muhammad Al-Fatih. Ini merupakan sebuah kemenangan umat Islam untuk Turki khususnya dan umumnya untuk kita dunia. Ya. Ada satu hal yang menarik di sini bahwa dunia, terutama Eropa, Yunani, khususnya Vatikan, ya, kemudian juga Israel apalagi, mereka ramai-ramai mengutuk Erdogan. Pertanyaannya, kenapa mereka mengutuk Erdogan ketika Hagia Sophia dirubah kembali menjadi masjid, sebagaimana dimenangkan oleh pengadilan di Turki sendiri. Bahkan pengadilan Turki memandang Hagia Sophia digunakan sebagai gereja atau museum itu adalah pelanggaran, itu ilegal. Nah, maka ketika dikembalikan menjadi masjid itu adalah sesuai dengan mandat yang ada tertulis dari Yayasan Muhammad Al-Fatih. Kenapa dunia ikut mengecam Erdogan? Ya. Dan kenapa Vatikan bungkam ketika beberapa gereja, puluhan gereja atau mungkin mencapai ratusan di seluruh Eropa, Amerika, itu gereja-gereja mulai kosong, ya, bahkan banyak gereja beralih fungsi menjadi masjid, bahkan ada gereja yang hancur, tidak terawat. Kenapa mereka tidak bersih dan kenapa mereka tidak berkuat? Tapi giliran Hagia Sophia kembali menjadi masjid, mereka berkomentar dan sangat menyayangkan hal itu. Itu yang dikatakan oleh Paus Franciscus. Kenapa demikian? Karena saya melihat bahwa Hagia Sophia ini bukan milik Turki, tapi dia warisan dari Muhammad Al-Fatih untuk umat Islam, warisan peradaban untuk Islam. Ketika umat Islam menguasai Hagia Sophia sebagai masjid, artinya kita berhasil mengalahkan peradaban Vatikan, ya, peradaban Katolik, peradaban Romawi. Nah, Romawi merasa ketika Hagia Sophia ini kembali menjadi masjid, itu menjadi simbol kekalahan mereka. Karena pertaruhan Konstantinopel dalam tanda petik adalah Hagia Sophia, itu melalui perang salib kan. Mereka menyebutnya perang salib, kita menyebutnya perang sabit. Di mana puncaknya itu terjadi di masa Muhammad Al-Fatih, dan ini diisyaratkan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW menyampaikan dalam sebuah hadis sahih riwayat Imam Ahmad kalau tidak salah, Rasulullah bersabda, "Datuk tahan dalam Konstantinia. Sungguh Konstantinopel ini akan dibebaskan." Ya, sekali lagi dibebaskan, bukan ditaklukkan. Ini yang harus kita buang, kata-kata Muhammad Al-Fatih bukan penakluk, tapi pembebas. Ya, kata-kata penakluk ini harus kita buang. Kalimatnya kita lihat dari hadis Rasulullah SAW. Ya, latuk tahan al Konstantinia. Nah, di sini ada kalimat tuktaha dari kata fataha, artinya pembebasan. Ya, fathu. Ya, pembebasan, bukan penaklukan. Karena umat Islam itu bukan penakluk. Kalau dikatakan sebagai penaklukan dan Muhammad Al-Fatih sebagai penakluknya, berarti ini kolonialis, bukan. Kenapa demikian? Dan kenapa dikatakan pembebasan? Karena Allah mewariskan bumi ini untuk Allah yang soleh. Surat Al-Anbiya 105. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walaqad katabna fi zaburi min ba'di dzikri anna al-ardha yarithuha ibadiyas shalihun. Yarithuha ibadiyas shalihun. Setelah kami tetapkan di dalam kitab Zabur, setelah kami tetapkan di Lauhul Mahfuz bahwa bumi ini Allah wariskan kepada hamba-hamba Allah yang saleh. Artinya kita yang berhak mewarisi bumi ini.
Nah sehingga kesannya ketika kita membebaskan satu wilayah itu membebaskan, bukan menaklukkan. Jadi kita buang istilah penaklukan. Nah Rasulullah SAW sudah mengisyaratkan bahwa Konstantinia, ya, Turki sekarang ini akan dibebaskan, ya, oleh generasi mendatang ketika Rasulullah bersabda. Ya. Padanya amiruha, maka sebaik-baik pemimpin di muka bumi adalah pemimpin yang membebaskan Konstantinia. Falanima jaishu dalika jais, dan pasukan yang terbaik di muka bumi adalah pasukan yang membebaskan Konstantinia. Rasulullah SAW menyebutkan demikian, orangnya belum lahir. Dan ini memicu semangat yang luar biasa. Sehingga para khalifah-khalifah di zaman Mulkan setelah Khulafaur Rasyidin atau bahkan Khulafaur Rasyidin sendiri, para sahabat bersemangat untuk menjadi pihak yang disebutkan Rasulullah. Sebaik-baik pemimpin, sebaik-baik pasukan. Tapi ternyata suksesi dalam khilafah terjadi, Konstantinia belum juga dibebaskan. Dan qadarullah itu terwujud pada tanggal 29 Jumadil Ula, kalau tidak salah ya, Jumadil Ula 857 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 25 ya, 25 Mei 1453 Masehi. Ya, 23 Mei 1453 Masehi. Warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini terjadi di zaman Muhammad Al-Fatih. Semua sepakat, para ahli sejarah sepakat setelah itu bahwa yang dimaksudkan Rasulullah dalam hadis ini adalah Muhammad Al-Fatih. Beliau sebaik-baik pemimpin di muka bumi pada saat itu yang membebaskan Konstantinia. Karena ketika beliau membebaskan Konstantinia, hegemoni bangsa Romawi Eropa itu hilang di dunia, bukan hanya Konstantinopel. Dan Islam mendunia saat itu, bahkan sampai menguasai 2/3 dunia. Menguasai 2/3 dunia. Dan para ulama sepakat, para ahli sejarah sepakat bahwa pasukan yang menjadi pasukan yang dipimpin oleh Imam Mahdi pembebas di Konstantinia adalah pasukan yang terbaik. Nah, yang kita tahu bahwa ini adalah perang, bukan perang Turki melawan Romawi semata, tapi ini perang antara Islam melawan kekafiran dan kemusyrikan. Karena buktinya ketika Muhammad Al-Fatih membebaskan Konstantinia, Islam zahir di seluruh dunia. Dan Rasulullah mengatakan mereka sebaik-baik pasukan ini dalam arti mereka yang telah membuat Islam tegak di seluruh dunia. Nah ini Rasulullah keberhasilan yang Rasulullah sudah mengisyaratkannya, dan itu terbukti 843 tahun berikutnya. Jadi Rasulullah. Nah inilah yang menjadi menjadi spirit bagi Erdogan sendiri untuk membebaskan dunia Islam. Dan tanpa kita duga, beliau ya, Hagia Sophia. Penulisannya Hagia Sophia. Orang Turki itu nggak bisa menyebut H, tapi menyebutnya A. Dan ini ada H-nya, berarti Hagia Sophia. Itu yang kita dengar kalau orang Turki membacanya. Maka sekali lagi, ketika Hagia Sophia ini kembali ke tangan umat Islam dan berfungsi sebagai masjid, apalagi tadi sholat Jumat pertama ya, sholat Jumat pertama yang dilakukan di Hagia Sophia sepanjang Turki dipimpin oleh mereka yang pro kepada umat Islam pasca Turki runtuh dulu. Ya, ini merupakan satu momen kembalinya umat Islam menguasai peradaban dunia. Makanya uskup berkomentar, mereka sadar bahwa ini adalah simbol kemenangan ideologi mereka. Tapi ketika Hagia Sophia kembali menjadi masjid, itu tanda mereka kalah. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, juga mengejutkan bagi dunia, terutama bagi Israel, bahwa setelah Hagia Sophia ini, mereka akan membebaskan Al-Aqsa. Apa maksudnya teman-teman? Bahwa Erdogan ini akan membawa umat Islam kepada perjuangan terbesar luar biasa.
Ya. Demikian Allah. Ada sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Riwayat Imam Bukhari Muslim. Rasulullah SAW pernah bersabda, "La tushaddu rihal illa ila thalathatil masajid." Jangan kalian berziarah dengan niatan ibadah kecuali pada 3 masjid. Sekali lagi, la tushaddu rihal. Janganlah kalian berziarah dengan niatan ibadah kecuali pada 3 masjid. Al-Masjidil Haram. Rasulullah SAW menyebutkan Al-Masjidil Haram. Sebetulnya Al-Haram Makkah. Yang kedua Al-Masjidil Rasul, Masjidil Rasul SAW, Madinah Al-Munawwarah. Madinah Al-Munawwarah. Dan yang ketiga Masjidil Aqsa. Ini yang ketiga. Yang pertama, kedua, ketiga. Ibadah Rasulullah. Kenapa harus 3 masjid ini yang disebutkan? Kenapa Rasulullah tidak menyebutkan Masjid Istiqlal atau Masjid Raya Pekanbaru? Ibadah Rasulullah. Coba kita lihat dalam peta sejarah. Makkah atau Masjidil Haram ini adalah titik tolak peradaban di zaman Nabi Adam AS. Betul? Nabi Adam memulai dakwah tauhid, risalah khilafah di muka bumi, khilafah khalifah Allah di muka bumi itu dimulai dari Masjidil Haram. Ya. Tugas pertama adalah meletakkan fondasi dasar tauhid. Ini yang diterima oleh Nabi Adam. Ada di dalam kitab Al-Isul Majalis karya Syekh As-Sa'labi rahimahullah. Beliau dinukilkan oleh Syekh Syekh bin Abdul Al-Maghlul di dalam kitabnya Atlas Tarikhil Anbiya wal Mursalin. Di sana dinukilkan yang tadi dari Syekh As-Sa'labi bahwa Allah berfirman dalam diskusinya, "Ya Adam, ini ada yang baitul di Makkah al-Mubarakah, alladzi yusalli asy-syahadah." Hai Adam, sesungguhnya aku punya satu rumah di tempat yang aku berkahi, yang lurus dengan arsy, Makkah. Ya, Allah Azza wa Jalla menyatakan Makkah ini lurus dengan arsy Allah. Artinya sucinya arsy Allah hadir di kota Makkah. Itulah kenapa dinamakan Al-Haram. Maka tingkat kesuciannya itu sama dengan kesucian arsy Allah. Sehingga apapun yang terjadi di sana itu merupakan gambaran sikap Allah secara langsung kepada kita, interaksi Allah kepada kita. Makanya kita diwajibkan untuk mensucikan Makkah Al-Mukarram, ya, Al-Haram. Nah, jadilah ini menjadi titik tolak dakwah tauhid bagi Nabi Adam AS. Kemudian disempurnakan oleh Abul Anbiya Nabi Ibrahim. Setelah itu, kemudian Rasulullah menyebutkan wa Masjidil Rasul SAW dan Masjid Nabawi. Masjid Rasul SAW maksudnya Nabi, dan Masjid Madinah, Masjid Nabawi. Dan Madinah ini merupakan titik tolak dakwah tauhid bagi Nabi yang terakhir. Betul? Ketika di Mekah Rasulullah tidak bisa membentuk masyarakat wahyu. Rasulullah tidak bisa secara langsung menegakkan tauhid di Makkah, di Masjidil Haram. Kenapa demikian? Penetrasi kemusyrikan Quraisy jahiliyah mereka sangat luar biasa. Maka di Mekah walaupun 13 tahun Rasulullah hanya mampu menciptakan syahsiah Islamnya. Hanya bisa membentuk pribadi-pribadi bertauhid. Ada Siti Khadijah, ada Ali bin Abi Thalib, ada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dan ada Umar bin Khattab, dan juga ada sahabat yang lain radhiyallahu anhum ajmain. Mereka tidak bisa dipersatukan sebagai umatan Madinah karena penetrasi kekafiran, kemusyrikan kuat di sana. Maka hijrah ke Madinah. Maka di Madinah Rasulullah SAW menyatakan, "Ya Allah, sesungguhnya perintah dakwah tauhid ini pernah kau berikan kepada bapak kami Adam dan Ibrahim. Dan kau jadikan Mekah sebagai titik tolak dakwah mereka. Hari ini dakwah tauhid ini kau bebankan kepadaku. Maka ya Allah, aku meminta kepadamu, sucikanlah Masjid Nabawi, Madinah ini, sebagaimana kau sucikan Makkah. Berkahi setiap jengkal tanah Madinah sebagaimana kau berkahi tanah Mekah. Berkahi setiap sok gandum dan kurma Madinah sebagaimana kau lakukan hal yang sama Tuhan." Maka subhanallah, Allah mengabulkan doa Rasulullah SAW. Dari Madinah, Rasulullah mempersatukan individu tauhid syahsiah Islamiyah menjadi ummatan wahidah. Di saat itulah kemudian Mekah kembali kepada pangkuan kaum muslimin lewat Fathul Mekah. Ini digabungkan dalam Fathul Mekah 8 Hijriah. Dan Islam zahir di seluruh dunia sampai ke
untuk Al-Mahdi. Ya, untuk Imam Mahdi. Subhanallah. Kenapa Rasulullah sebut? Kapan, dalam momen apa Rasulullah SAW bertemu dengan para Nabi dan Rasul? Dalam momen Isra Mi'raj. Di mana Rasulullah bertemu dengan para Nabi dan Rasul? Kemudian Rasulullah Mi'raj ke langit bertemu dengan para Nabi-Nabi besar. Ada Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Ibrahim, Nabi Harun, Nabi Isa, Nabi Yahya, dan Nabi Musa alaihissalam. Alhamdulillah, Al-Aqsa menjadi simbol peradaban para Nabi dan Rasul semua. Kembalinya Al-Aqsa kepada kaum muslimin, ya, adalah simbol kemenangan risalah para Nabi dan Rasul atas propaganda iblis dan dajjal. Artinya, kembalinya Al-Aqsa kepada umat Islam dan tegaknya tauhid di bumi Al-Aqsa ini akan menjadi pintu pembebasan Al-Haram Makkah dan Madinah. Karena Makkah dan Madinah akan menjadi tempat fitnah terburuk menjelang kebangkitan Islam. Situasi akan berbalik. Syam, Palestina, Suriah akan aman dan fitnah akan memasuki tanah suci Mekah dan Madinah. Maka dikuasainya Al-Aqsa akan menjadi titik tolak pembebasan Mekah dan Madinah. Kembalinya Al-Aqsa nanti kepada umat Islam merupakan simbol bukan kemenangan Imam Mahdi dan umat Islam saja, tapi kemenangan Islam atas peradaban umat manusia. Kemenangan Hizbullah atas Hizbus Syaitan. Artinya, ini adalah pertarungan yang sangat bergengsi. Pertarungan antara hak dan batil, di mana endingnya adalah pembebasan Al-Aqsa, merupakan pertarungan yang sangat diminati oleh para Nabi dan Rasul. Maka kita mendengar dan membaca bahwa ternyata semua Nabi dan Rasul meminta kepada Allah agar mereka ditangguhkan ajalnya atau mereka dihidupkan kembali di zaman umat akhir zaman, di mana zaman Imam Mahdi. Kenapa demikian? Saking dahsyatnya pertarungan itu dan saking mulianya pertarungan akhir zaman. Ya, bukan hanya mempertaruhkan reputasi para Nabi dan Rasul sebagai utusan Allah, bukan hanya mempertaruhkan Rasulullah SAW sebagai Nabi dan makhluk Allah yang terbaik, tetapi mempertaruhkan keharuman Allah sebagai Tuhan di alam semesta ini satu-satunya. Kenapa? Karena yang dia perangi dalam pembebasan Al-Aqsa adalah sang kafir kesesatan yang mengaku Tuhan, iblis dan dajjal. Tidak buat kita bayangkan, ini pertarungan yang paling bergengsi sepanjang peradaban para Nabi dan Rasulullah. Maka tidak salah jika para Nabi ingin hidup di masa ini. Kami diizinkan untuk turun dalam pertarungan ini dan bergabung bersama pasukan umat Nabi Muhammad yang terbaik. Siapa? Nabi Isa alaihissalam. Kita dapat kita bayangkan kepada Allah. Ya, Nabi Isa alaihissalam, Nabi Isa al-Masih. Andai kan ini terjadi di zaman kita, tidak dapat kita bayangkan bahagianya kita bertemu dengan seorang Nabi dan Rasul Allah yang sesungguhnya. Artinya pertarungan itu pertarungan yang hak, pertarungan antara hak dan batil, pertarungan antara tauhid dan syirik. Maka pertanyaannya adalah, jika ini terjadi di zaman kita, apakah kita menjadi pasukan Imam Mahdi yang dipasang oleh Nabi Isa sebagai pasukan yang tiga tadi, antara Ahlus Syam, Ashabul Yusuf dan Taifah Mansurah, atau kita sudah hancur terlebih dahulu, atau na'udzubillah bahkan kita berhadapan dengan mereka? Yang saya pahami adalah satu, pertarungan ini akan melibatkan pasukan terbaik. Karena pertarungan di akhir zaman ini adalah pertarungan adu gengsi, kehebatan teknologi, kehebatan strategi perang, kehebatan ideologi, dan kehebatan kelompok. Karena pertarungan ini akan melibatkan kelompok demi kelompok. Bahkan Rasulullah SAW menyebutkan orang-orang Romawi yang menjadi musuh Al-Mahdi dan umat Islam saat itu, mereka berkumpul dalam 80 bendera, di bawah 80 bendera. Hum yajtami'una tahta samanina raya. Mereka berkumpul di bawah 80 panji. Walikul rayatin ista'asyara alaf jurudan. Satu bendera 12.000 pasukan. Artinya 80 bangsa
80 negara berkumpul untuk memerangi Al-Mahdi dan umat Islam. Ya. Artinya pertarungan peradaban umat manusia yang terjadi di sini. Nah, kemudian terbaik juga adalah terbaik imannya. Ibadah Allah Subhanahu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya tanya, dan ini pernah saya tanyakan, siapakah mukmin yang terbaik imannya? Pertanyaan ini pernah dilontarkan oleh Rasulullah kepada para sahabat. Para sahabat menjawab, para malaikat ya Rasulullah. Mereka mukmin yang terbaik imannya. Kata Rasulullah, bukan. Makanya para mukmin itu Allah pintar oleh. Bagaimana mereka tidak beriman? Mereka ada di sisi aras Allah. Mereka dekat dengan Allah di kita. Wajar mereka beriman. Antum ya Rasulullah, antum Rasul, Anda ya Rasulullah, para nabi dan Rasul. Nah, bukan. Makanya pada itu wallahi yunazzilu ilaina. Bagaimana kami tidak beriman? Wahyu diturunkan pada kami. Wajar kami beriman. Allah terus mengontrol kami dengan wahyu-Nya. Ada sahabat yang berbicara, nahnu ya Rasulullah, ashabu. Kami ya Rasulullah, para sahabat Anda yang terbaik. Lah, makanya pada tu'minuna wallahi yunazzilu ilaina. Wa ana baina azharikum. Bagaimana kalian tidak beriman? Aku ada di tengah-tengah kalian. Kalian bisa melihat bagaimana aku meniti jalan menuju ridha Allah, meniti jalan menuju surga. Bagaimana mengabdi kepada Allah dengan cara yang terbaik. Di antara kalian ada yang berbuat dosa, aku tegur dia, selamat dia dari ancaman neraka. Wajar kalian beriman. Aku ada di tengah-tengah. Akhirnya para sahabat balik bertanya, "Famanil ladzina a'jaba ilaina imanuhum?" Lalu siapakah mereka yang menakjubkan imannya bagi kami ya Rasulullah? Siapa yang waktu itu? Alladzina yuhayyuna min ba'dikum, yaitu orang-orang yang hidup jauh sesudah kalian. Dalam bahasa yang lain, la yatahikuna bi wala bikum. Mereka tidak bertemu dengan aku, kata Rasulullah, dan tidak sejaman dengan para sahabat. Mereka hidup di zaman akhir. Wa yajiduna suhufan wa yu'minuna bima fiha. Mereka bertemu dengan lembaran-lembaran mushaf Al-Qur'an dan mereka beriman kepada apa yang ada di dalam Al-Qur'an. Itulah mukmin yang terbaik iman. Pertanyaannya adalah, pernahkah kita bertemu dengan Rasulullah? Atau bermimpi bertemu Rasulullah? Belum. Jangankan bertemu, bermimpi pun belum, betul? Sejamatkah kita dengan sahabat? Tidak. Dari mana kita tahu Allah sebagai Tuhan kita kalau bukan dari mushaf Al-Qur'an? Betul? Dari mana kita tahu Islam agama kita, fitrah kita kalau bukan dari mushaf Al-Qur'an? Termasuk kita dari mana tahu perjalanan secara para nabi dan rasul? Kata Nabi kita Muhammad SAW dari Al-Qur'an. Artinya ini peluang bagi kita untuk menjadi pasukan yang terbaik. Alhamdulillah. Ya, kemudian Al-Mahdi dan umat Islam, ya, ini menjadi ya saya sebagai pasukan yang terbaik. Ya, mereka adalah prototipe atau perwujudan wujud Islam dan umat Islam yang sesungguhnya di akhir zaman. Jika saat itu banyak sekali Islam terpecah belah dan perpecahan mengaku paling benar, yang ini salah, susah kita untuk membedakan mana Islam yang benar dan yang tidak, maka di saat itu semua manusia akan melihat Islam yang sesungguhnya. Dan seperti apa umat Islam yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, saat itu kita akan menyaksikan. Dan saat itulah zahirnya kalimat Allah di muka dunia. Ibadallah, mereka inilah yang menjadi orang-orang yang terbaik di jalan Allah SWT. Di antara mereka ada dua golongan yang sudah Allah janjikan surga. Yang pertama, orang-orang yang gugur di medan perang dalam perang. Dalam perang pembebasan Al-Aqsa ini, mereka adalah syuhada yang terbaik. Hum afdalu syuhadatil alam. Yang kedua, mereka adalah yang pasti menang. Ala inna hizballahi humul ghalibun. Ingatlah, mereka pasukan Allah dan yang pasti menang. Maka menangnya mereka dalam menguasai Al-Aqsa ini menunjukkan mereka adalah pasukan yang Allah hadirkan sebagai rahmat di alam semesta pada saat itu. Dan menangnya mereka dan Al-Aqsa, maka itu pertanda kiamat mereka. Rasulullah SAW bersabda, dan ini kitabnya kepada Abdullah bin Hawalah Al-Azdi, tapi umumnya buat kita. Rasulullah SAW bersabda, ya Ibn Hawalah, hai Ibn Hawalah, idza ra'aitum
rayatun sadat akbarat min fi Baitul Maqdis atau fi aknafi Baitul Maqdis. Fasatu aqrabu ilaikum min ra'sikum ila fahrikum. Hai Ibnu Hawa, jika kalian melihat, jika engkau melihat panji hitam berkibar di bumi Al-Aqsa atau di pelataran bumi Al-Aqsa, itu pertanda kiamat lebih dekat pada kalian ketimbang kepala dengan pundak kalian. Ya Allah, kembali kepada Erdogan. Erdogan menyatakan setelah Hagia Sophia kita akan memerdekakan Al-Aqsa. Ini artinya beliau berkomitmen untuk membawa kita kepada perang yang sesungguhnya. Apakah ini isyarat Imam Mahdi telah dekat kemunculannya? Ya, di saat yang sama Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis yang cukup panjang bahwa kemunculan Imam Mahdi tandanya adalah dengan wafatnya seorang raja di bumi Arab, lalu 3 putra mahkotnya berebut kekuasaan. Kita sudah mendengar berita sakit dan bahkan konon ada rumor meninggalnya Raja Salman. Lalu ada persaingan kekuasaan antara MBS dengan FNA, Muhammad bin Nayef, ya. Dan juga ada putra mahkota yang lain, Khalid bin Farhan. Nah, apakah ini isyarat Imam Mahdi akan segera muncul? Dan subhanallah, Rasulullah SAW menyebutkan Imam Mahdi dibayar di momen di mana umat Islam berkumpul di seluruh dunia. Pertanyaannya, momen apa yang membuat umat Islam berkumpul di seluruh dunia? Haji. Ibadah haji. Yang kedua, jumlah mereka yang membayar Imam Mahdi hanya sedikit, 313 sampai 315 orang. Pertanyaannya, hal apa yang menyebabkan orang sedikit beribadah haji? Padahal di akhir zaman umat Islam banyak. Virus COVID-19. Apakah itu? Ya, wallahu a'lam bishawab. Intinya, kebangkitan Islam pasti. Kapan? Wallahu a'lam bishawab. Yang jelas itu terangkan. Pertanyaannya, ketika Islam bangkit, kita posisinya di mana? Nah, tentukan posisi kita pada saat kebangkitan Islam yang tidak lama lagi, pastikan kita berada dalam salah satu pasukan terbaik tadi. Yang tentunya kita bukan Ahlul Syam, kita juga bukan Ashabul Rasul, tapi peluang kita ada pada Taifah Mansurah. Ya, kenapa disebut Taifah? Kin'atun minal muslimin, sedikit jumlahnya dari umat Islam. Yang kedua, Mansurah, ditolong Allah. Kenapa demikian? Karena mereka lahir dari satu negeri yang dizolimi oleh penguasa mereka. Dizolimi secara fisik dan dizolimi secara akidah. Peluang kita ada pada Taifah Mansurah. Dan ingat, setiap kali Allah menzahirkan Islam, Allah selalu melibatkan para pemuda di garda terdepan. Lihat Ashabul Kahfi, mereka pemuda kan? Ya. Baik, para nabi dan rasul Allah utus di masa mereka muda. Ya. Kemudian Ashabul Ukhdud, peristiwa ini adalah dominan tentang perjuangan seseorang yang tadinya dikadar untuk menjadi penyihir, menjadi seorang muwahhid. Dia adalah wabah seorang pemuda yang cerdas, usia 20-an, sama dengan usia Muhammad Al-Fatih ketika membebaskan Konstantinopel. Maka saya yakin Al-Mahdi juga pemuda, dalam arti usianya kepala 4, ya. Ini isyarat bahwa kebangkitan Islam di akhir zaman akan menjadikan kembali generasi muda sebagai garda terdepan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sekali ketika Rasulullah SAW mengatakan ini, saya tidak bermaksud cocokologi, bukan cocokologi sebetulnya. Ini adalah kebenaran Quran dan hadis. Rasulullah SAW menyebutkan Bani Rum nanti akan turun di A'maq dan Dabi. Mana itu A'maq? Dan Dabi. Ini satu wilayah pertemuan antara Turki dan Suriah, ya, Syam, di mana mereka akan menguasai wilayah Turki. Ya, ini Hizbut Syaitan yang 80 bendera tadi. Sementara Al-Mahdi menguasai Suriah dan Syam. Al-Mahdi. Ya, dan ini adalah pertarungan yang paling bergengsi dimaksudkan untuk pembebasan Al-Aqsa. Hari ini Erdogan menyatakan seperti ini. Apakah ini memicu Eropa akan menyerang Turki habis-habisan sehingga Turki dikuasai oleh mereka? Dan apakah mereka akan bergabung dalam 80 bendera? Wallahu a'lam bishawab.
Allah, tadi sudah disampaikan bahwa ada satu bangsa yang terakhir ya, closing. Ada satu bangsa yang belum pernah dipilih Allah untuk memicu kebangkitan Islam. Paling tidak memicu, kalaupun tidak memicu, tapi bisa jadi memicu. Kenapa demikian? Seorang syekh dari Timur Tengah itu berkata, beliau buta kedua matanya setelah disiksa oleh orang-orang Israel ketika di penjara, dan beliau mengatakan, ala kulli biladil muslimin alladzina yaquluna Islam dinahum. Dari setiap negara dan semua negara yang menerima Islam sebagai agamanya, antum ya Indonesia, kalian hai Indonesia adalah bangsa yang belum Allah pilih untuk memimpin kebangkitan Islam. Satu-satunya negara di muka bumi ini yang belum Allah pilih untuk memimpin kebangkitan Islam adalah Asia, dan Asia mereka arahkan ke Indonesia. Bentuknya Indonesia, nah itu tugas kita untuk mewujudkannya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Baik, saya mengajak para rekan-rekan yang ada di Pekanbaru ini dan juga para akhwat sekalian untuk sama-sama kita mengambil bagian kepada majlis mereka yang menjadi pasukan yang akan dipilih Allah untuk membebaskan Al-Aqsa, menguatkan apa yang dilakukan oleh Erdogan. Saya yakin apa yang dilakukan Erdogan adalah perbuatan terpuji, betul? Sesuatu yang oleh para pemimpin negara Islam belum bisa melakukannya. Maka selama ini di saat kebanyakan pemimpin Islam menjadi membebek kepada kekuatan kapitalisme dan komunisme, justru Erdogan menentangnya. Mudah-mudahan Allah menguatkan Erdogan dan menyampaikan beliau dan bangsanya memimpin umat Islam dunia dan memberikan kekuatan kepada membukakan pintu bagi kita Indonesia memimpin kebangkitan Islam. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian maka yang dapat saya sampaikan dengan kurang yang maaf yang berasal dari Allah yang telah dapat sampai berikan di sekitar Rasulullah Azim. Ya. Jangan lupa dekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla, jaga Allah, jaga Rasulullah SAW dan jaga para ulama. 3 hal inilah yang akan mengantarkan kita kepada kemenangan. Amin amin ya rabbal alamin.